Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Sari dari kelas 12 Keperawatan 4 SMK Muhammadiyah Lumajang. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya ingin melakukan penyuluhan tentang cara menjaga kesehatan reproduksi yang ditujukan kepada remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Sebelumnya saya bagi dulu, silakan dibaca. Itu Anda tahu tentang pengertian kesehatan reproduksi? Tidak. Jadi gini, kesehatan reproduksi itu adalah keadaan sehat baik secara fisik, psikis maupun keadaan sosial yang mencakup yang berkaitan dengan sistem dan reproduksi manusia baik laki-laki maupun perempuan. Penyuluhan ini tujuannya ada dua, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utamanya yaitu memberikan pelayanan reproduksi kepada setiap individu dan pasangan secara komprehensif. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus ini ditujukan untuk melindungi remaja dari resiko pernikahan dini, terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, dan juga infeksi menular seksual dan penyakit HIV atau AIDS dan kekerasan seksual. Adapun cara menjaga kesehatan reproduksi baik laki-laki maupun perempuan, yaitu yang pertama, pakaian dalam dan celana dalam diganti minimal 2 kali sehari. Hal ini ditujukan supaya organ reproduksi kita lebih sehat dan juga bersih sehingga terhindar dari segala penyakit. Yang kedua yaitu menggunakan celana dalam berbahan menyerap keringat. Hal ini dikarenakan pada saat celana dalam kita basah itu akan menyebabkan bakteri atau organisme yang mengganggu tubuh kita itu lebih nyaman terhadap daerah yang lembab. Oleh karena itu lebih baik celana dalam kita bersifat menyerap keringat. Adapun yang ketiga yaitu pakai handuk yang bersih, kering dan tidak lembab dan bau. Yang keempat, bagi perempuan setelah buang air kecil, cara ceboknya itu dari arah depan dan ke belakang. Hal ini bertujuan supaya organisme atau bakteri yang dari anus tidak menyalur ke organ dalam reproduksi. Yang kelima yaitu bagi laki-laki dianjurkan untuk disunat atau hitan agar terhindar dari kanker penis dan juga terhindar dari kanker rahim leher pada istrinya. Adapun manfaat menjaga kesehatan reproduksi itu yang pertama menghindari penyakit IMS. Ada yang tahu penyakit IMS itu apa? Penyakit IMS itu seperti pengertian dari penyakit infeksi menular seksual. Contohnya itu kayak HIV, AIDS, terus itu sifilis dan juga gonore. Yang kedua, manfaat yang kedua yaitu aktivitas BAB dan BAK tidak terganggu. Seperti contohnya itu BAB yang terganggu, contohnya penyakit diare. Pada saat BAB dan BAK kita terganggu, maka kita akan terjadi penyakit seperti diare. Yang ketiga yaitu daerah alat reproduksi sehat dan bebas dari bau tidak sedap. Yang terakhir, dapat beraktivitas sehari-hari karena nyaman. Hal ini dikarenakan pakaian kita lebih bersih dan juga akan mendukung kita pada saat melakukan apapun. Penyakit yang tumbuh akibat jika kita tidak menjaga kebersihan reproduksi, yaitu yang pertama sifilis. Sifilis itu raja singa. Tahu sifilis itu seperti apa? Sifilis itu biasanya menyerang pada laki-laki. Itu dengan ciri-ciri membesarnya penis atau alat kelamin laki-laki. Jadi penis itu membesar dan di dalamnya terdapat cairan. Yang kedua yaitu gonore. Gonore sering disebut juga dengan kencing nanah. Selalu keluar cairan seperti nanah dari saluran kelamin. Gonore juga biasanya menyerang pada laki-laki. Adapun yang ketiga yaitu tetanus. Tetanus adalah infeksi bakteri serius yang dapat menyebabkan kejang otot menyakitkan dan dapat menyebabkan kematian. Itu saja materi dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kak, saya mau tanya, Ya, silahkan. mengapa pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja itu sangat penting? Itu saja. Iya. Baik, saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja sangat penting karena
Hal itu bertujuan untuk melindungi remaja agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contohnya melakukan hubungan seks di luar nikah. Itu akan menyebabkan penyakit menular, bisa juga yang menyebabkan kematian. Itulah mengapa materi ini ditujukan kepada remaja. Itu. Terima kasih, Dok. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan ataupun kurang paham, silahkan. Saya juga mau bertanya, Ya, silahkan. risiko apa saja jika kita tidak menjaga kesehatan reproduksi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, saya jawab. Untuk resiko jika kita tidak menjaga kesehatan reproduksi itu seperti terjadinya penyakit infeksi menular seksual seperti HIV, AIDS, gonore, sifilis itu tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau yang kurang paham silakan ditanyakan. Sudah cukup. Sudah cukup? Terima kasih atas waktunya yang telah mau mendengarkan penyuluhan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.